Nama asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor kini mencuat sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi kursi pelatih utama FC Twente. Kabar ini dilaporkan media Belanda ternama, Voetbal Primeur, yang menyebut Pastor termasuk dalam daftar 13 pelatih potensial yang sedang dipertimbangkan manajemen klub asal Eredivisie tersebut. FC Twente cari pelatih baru setelah pecat Joseph Oosting. Langkah ini diambil menyusul performa buruk FC Twente di awal musim Liga Belanda 2025-2026. Sebagai respons atas hasil mengecewakan ini, manajemen klub memutuskan memecat Joseph Oosting dan kini tengah aktif mencari sosok pengganti yang mampu membangkitkan performa tim. Media Voetbal Primeur merilis daftar nama-nama pelatih yang masuk radar FC Twente. Namun yang paling menarik perhatian publik Indonesia adalah masuknya Alex Pastor, yang saat ini tengah menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Saat ini, Alex Pastor masih fokus penuh mendampingi Patrick Kluivert untuk mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PAS tersebut akan digelar di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025, di mana Indonesia tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Sesuai regulasi, 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua terbaik berkesempatan tampil di playoff antar konfederasi. Persaingan ketat di skuad Timnas Belanda membuat sejumlah pemain keturunan menghadapi dilema besar dalam karier internasional mereka. 2 nama yang kini menjadi sorotan adalah Pascal Struijk dan Tijs Dallinga. Keduanya masih berharap masuk tim utama The Orange, namun peluang tersebut semakin kecil mengingat banyaknya bintang muda yang bermunculan. Struijk yang kini berusia 26 tahun bahkan sudah mendapat restu dari sang ayah bila ingin membela negara lain. Bek berdarah Belgia itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan timnas Belgia yang dinilai lebih realistis memberinya jalan ke ajang besar dunia dibanding Belanda. Namun, Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI bersama pelatih kepala Patrick Kluivert terus membangun komunikasi dengan pemain diaspora. Kluivert bahkan disebut pernah menemui Struijk secara langsung di Inggris, menandakan keseriusan proyek besar menggabungkan talenta keturunan dengan pemain lokal. Dengan tren ini, Indonesia berpeluang menjadi pilihan strategis bagi pemain keturunan yang sulit menembus skuad utama negara asalnya. Kini publik menantikan, apakah Struijk dan Dallinga akan mengikuti jejak para pendahulunya untuk berseragam merah putih. Ketika Timnas Indonesia sedang mencari pengganti oleh Romain, nama Tijs Dallinga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Cedera serius yang dialami oleh Romain dalam laga Piala Presiden 2025 membuat PSSI mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Kemungkinan PSSI melirik Tijs Dallinga untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Tijs Dallinga yang dikenal sebagai striker Bologna FC dengan kemampuan finishing yang mematikan, disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pengganti oleh Romain yang absen di kualifikasi Piala Dunia. Pemain ini menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan kini memiliki nilai pasar sebesar 208,58 miliar, menjadikannya calon pemain termahal Timnas Indonesia. Selama musim terakhir, Tijs Dallinga tampil dalam 43 pertandingan bersama Bologna FC, mencetak 7 gol dan mencatatkan 3 assist. Sebelumnya, saat memperkuat Toulouse, Dallinga mencetak 37 gol dalam 86 pertandingan. Jika PSSI berhasil mengamankan jasanya, Dallinga bisa menjadi andalan jangka panjang di lini serang Garuda. Kemampuan striker Bologna FC ini mencetak gol dalam pertandingan besar menjadi faktor penting bagi Timnas Indonesia. Dalam skema permainan yang membutuhkan ketajaman di lini depan, Dallinga menawarkan ketenangan, pengalaman, dan insting mencetak gol yang tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan apalagi saat Timnas menghadapi tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Piala Presiden akan digelar pada pertengahan 2026. Nantinya, Piala Presiden 2026 akan dikemas dengan konsep yang berbeda. Erick Thohir menambahkan, sebanyak 64 klub akan tampil di Piala Presiden 2026. Untuk jumlah klubnya, Erick Thohir belum bisa menyebutkan.
Sebelumnya, edisi Piala Presiden hanya diikuti oleh sejumlah klub Superleague. Piala Presiden 2025 sempat mengundang dua tim dari luar negeri yakni Port FC dan Oxford United. Port FC selaku klub Thailand sukses menjadi juaranya. Nah, untuk Piala Presiden 2026 akan dibuat berbeda dari biasanya. Kemungkinan besar klub-klub dari Superleague, Championship, dan Liga 3 ikut bermain. Mungkin saja, konsep pertandingannya nanti seperti Piala Indonesia yang sudah vakum sejak 2019. Hasil rapat EXO PSSI tadi salah satunya kami akan mengadakan Piala Presiden pada April atau Mei 2026, mungkin nanti diikuti oleh 64 klub dari seluruh Indonesia, ucap Erick Thohir. Format pertandingan Piala Presiden 2026 juga belum bisa dijabarkan oleh Erick Thohir. Meski begitu, mungkin ada kewajiban memainkan pemain-pemain muda di Piala Presiden 2026. Pemain VVV Venlo di Liga Sepak Bola Belanda, Dean Zandbergen, berharap bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Zandbergen dalam wawancaranya di YouTube Yusa Nugraha pada Senin. Saya sudah nonton pertandingan Timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker, mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung Timnas Indonesia, kata Zandbergen. Dean Zandbergen mengungkapkan dirinya punya darah Indonesia dari jalur keturunan ibu. Ia bahkan mengaku memiliki banyak saudara di Depok, Jawa Barat. Dia juga mengaku memiliki keterikatan dan kedekatan ketika berada di Indonesia. Dia juga mengklaim sudah dihubungi oleh staf Timnas Indonesia perihal rencana naturalisasi. Dia mengaku tawaran bergabung dengan Timnas Indonesia itu datang belum lama ini sekitar Februari 2025. Saya akan sangat senang ke Indonesia meski tidak lahir di sana. Saya punya koneksi dengan Indonesia dan sangat fantastis jika terwujud, ujar Zandbergen. Nama JensonSelt mulai dibicarakan fans Timnas Indonesia sebagai pemain keturunan yang bermain di kasta teratas Liga Inggris. JensonSelt mencatatkan debut di Liga Inggris bersama Sunderland pada Sabtu dengan hasil yang sangat memuaskan. JensonSelt merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Hambun yang lahir di Ede, Belanda, pada 23 Mei 2003. Sosoknya saat ini menjadi salah satu dari 3 nama yang tengah mencuat dikabarkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. JensonSelt dinilai cocok memperkuat skuad Garuda. Ia bermain sebagai bek tengah, karirnya berawal dari Akademi NH Nijmegen lalu pindah ke PSV pada 2017. Sebelum masuk skuad utama, JensonSelt lebih dulu dibeli Sunderland dari PSV U21 yang saat itu ditukangi Ruud van Nistelrooy pada 2021. KiprahSelt membuatnya layak disebut sebagai tandem sempurna bagi Jai Itzes di lini bertahan Timnas Indonesia. Akan tetapi, kehadirannya juga menjadi ancaman nyata Rizky Ridho yang bisa saja tersisih dari skuad utama. Kans merapat ke Indonesia lebih besar setelahSelt belum pernah dipanggil ke Timnas Belanda baik senior maupun kelompok umur. Saat ini, Belanda juga memiliki bek tengah yang tangguh, mulai dari Virgil van Dijk, Stefan de Vrij hingga Nathan Ake. Lantas, bagaimana dengan PSSI? Pihak federasi ternyata sudah memberi respons perihal rencana naturalisasi JensonSelt dan 2 pemain lainnya. Meski begitu, Arya Sinulinga dalam kesempatan tertentu menyebut pihaknya belum memiliki nama-nama tersebut dalam daftarnya. Arya Sinulinga juga tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah ketiga pemain itu sudah masuk dalam daftar rencana naturalisasi ke depan atau tidak.